Dalam logika mereka, hanya dia yang menghasilkan uang orang lain, dan tidak ada orang lain yang menghasilkan uang. Saat ini, mereka bersedia menghasilkan uang. Mengambil keuntungan sebesar itu hanya dapat membuktikan bahwa masalah yang mereka hadapi sangat serius. Begitu kami membantu mereka mengatasi kesulitan, mereka pasti akan mengalihkan perhatian mereka ke bagian keuntungan yang ditransfer kepada kami. Kemudian mereka pasti akan berpikir untuk melakukan apapun untuk mendapatkan uang kembali dengan bunga. Iya, Nanako mengangguk setuju. Ayahku dan aku memiliki pendapat yang sama. Untuk keluarga seperti keluarga Sucipto, kita harus menjauh. Setelah setengah jam, sebuah pesawat Gulfstream G650 lepas landas dari Bandara Narita, Tokyo. Nanako mengambil kesempatan untuk pergi ke Jakarta bersama ayah dan bibinya dan beberapa orang terdekatnya. Pada saat yang sama, Chen Sucipto berdiri di teras villa tepi danau, menghadap ke danau yang tenang, dengan ekspresi dingin. Dia menatap Zain di sampingnya dan bertanya dengan suara dingin, "Kenapa keluarga itu belum menjawab?" "Belum," Zain menjawab dengan jujur, "aku sudah menghubungi asisten Nanako. Dia berkata bahwa dia akan memberi umpan balik kepada Nanako. Mungkin Nanako perlu memikirkannya lagi." Chen Sucipto menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan tentang hal semacam ini. Jika Nanako benar-benar berminat, tentunya akan segera menghubungi kami untuk membahas detail kerjasama tindak lanjut tersebut. Jika dia tidak tertarik, tentu saja akan seperti sekarang. "Jangan menanggapi lagi," Zain buru-buru berkata. "Atau mungkin mereka sengaja ingin menggantung kita, lalu mengambil kesempatan untuk berbicara dengan singa kita." "Mustahil," Chen Sucipto berkata dengan dingin. "Bahkan jika kamu ingin memancingnya, kamu setidaknya akan menerimanya di permukaan. Pertama-tama buat saluran komunikasi yang lancar antara satu sama lain, seperti saluran komunikasi yang tidak langsung menanggapi ini. Kemungkinannya adalah pihak lain tidak tertarik sama sekali." Saat dia berbicara, kepala pelayan rumah Anton berjalan dan berbisik, "Tuan, pesawat Tuan Mai akan tiba di Bandung dalam 1 jam. "Oh ya," Chen Sucipto tiba-tiba mengangkat alisnya dan berseru, "Cepat, beritahu dapur, tekan menu yang sudah disiapkan, dan segera siapkan jamuan makan untuk Tuan Mai, dan juga beritahu Edi Wibowo untuk datang." Ketika Edi Wibowo menerima pemberitahuan Anton, dia sangat bersemangat. Masalah dengan putra bungsunya Boy Wibowo selalu membuatnya sangat khawatir. Tetapi dia tahu betul bahwa Tama Renza tidak akan dapat menyembuhkan putranya yang lebih muda dalam waktu singkat, dan sekarang keluarga Sucipto mengundang seorang master metafisika Feng Shui. Dia secara alami menantikan ini master dapat membantunya menyelesaikan simpul ini. Jadi dia segera berkata kepada Anton, "Terima kasih, Kepala Pelayan Sucipto, karena telah memberitahuku itu. Aku akan membawa anakku ke sini. Biarkan Tuan Mai melihatnya." Ketika Anton mendengar ini, dia buru-buru berkata, Jangan. Bukankah anakmu meminta sesuatu setiap jam? Jika Tuan Mai melihat itu, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuan Mai. Bagaimana menurut Anda kalau sebaiknya Anda datang sendiri dulu, dan setelah Anda datang, ceritakan situasi putra bungsu Anda kepada Tuan Mai secara mendetail, dan biarkan Tuan Mai mempersiapkan mental terlebih dahulu. Edi Wibowo tiba-tiba merasa panas di wajahnya. Dia hanya memikirkan kesempatan untuk menyembuhkan putra bungsunya, tetapi dia mengabaikan betapa putra bungsunya sekarang ditolak. Jadi dia tidak punya pilihan selain dengan hormat mengatakan, "Terima kasih atas pengingatnya, Kepala Pelayan Sucipto, kalau begitu aku akan datang sendiri dulu." Ketika Edi Wibowo berangkat ke villa tepi danau di Chen Sucipto, Devano menerima laporan dari bawahannya bahwa kamar presidensial yang kosong selama setengah tahun dipesan oleh keluarga Ito Jepang. Apalagi daftar warga yang dikirim oleh keluarga Ito sebenarnya mencantumkan nama Ito Yuhiko.
Devano terkejut dan segera menelepon Tama Renza untuk melapor. Tama sendiri juga sangat terkejut dengan ini. Dalam daftar yang dikirimkan kepadanya oleh Devano, dia tidak hanya melihat nama Ito Yuhiko, tetapi juga saudara perempuan Ito Yuhiko, yaitu Emi, dan bawahan Ito Yuhiko, Koichi Tanaka. Tama Renza bertanya-tanya, ia tidak mengerti mengapa Ito Yuhiko tiba-tiba datang ke Jakarta, dan juga membawa Tanaka. Tana tahu, keduanya sudah diamputasi, dan sekarang sama-sama cacat tanpa kaki. Tama tidak memiliki pemikiran untuk meremehkan orang cacat atau mendiskriminasi orang cacat. Dia hanya tidak mengerti mengapa kedua orang ini sudah berada dalam situasi ini, dan mereka datang jauh-jauh ke Jakarta. Dipikir-pikir lagi, Linda Suteja awalnya mengatakan bahwa Nanako juga akan datang ke Jakarta untuk menikmati konser Gema. Dalam hal ini, Nanako diperkirakan juga akan hadir kali ini. Alasan mengapa dia tidak bisa melihat nama Nanako di daftar penghuni hotel adalah karena Nanako berencana untuk tinggal di rumah Linda Suteja kali ini. Tapi Tama Renza juga sedikit terkejut. Bertanya-tanya mengapa Nanako datang ke Jakarta, mengapa dia tidak memberitahunya terlebih dahulu. Sementara itu di sisi lain, Edi Wibowo tengah bergegas ke villa tepi danau milik keluarga Sucipto. Setelah tiba, dia tidak melihat Chen Sucipto dan Zain, tetapi kepala pelayan Anton menerimanya. Anton mengaturnya di ruang tunggu dan memperingatkannya, Tuan Mai akan ada di sana sebentar. Anda akan menunggu di sini dulu. Dia meninggalkan ruangan ini tanpa izin. Duduk saja di sini dan tunggu instruksiku selanjutnya. Kamu mengerti? Edi Wibowo sedikit tidak senang dengan sikap Anton yang superior dan sok. Bagaimanapun, Anson bukanlah keluarga Sucipto, dia hanyalah anjing untuk Tuan Tua Sucipto. Apalagi dikabarkan kalau orang ini sebenarnya bukan bernama Sucipto, tapi nama aslinya adalah Anton Baswedan. Setelah tinggal di keluarga Sucipto untuk waktu yang lama, dia menjilat wajahnya dan pergi menemui Tuan Sucipto, meminta Tuan Sucipto untuk memberinya nama belakang. Selama berabad-abad, hanya kaisar tahun itu yang akan memberikan nama keluarga para menteri dan jenderal militernya. Aku belum pernah mendengar ada keluarga kaya yang memberikan nama keluarga kepada bawahan mereka, apalagi bawahan yang meminta majikan mereka untuk memberi mereka nama keluarga. Anton yang pertama kali, jadi dia juga ditolak orang luar. Tapi Anton sendiri tidak peduli. Apa yang benar-benar ingin dia lakukan adalah menjadi orang kepercayaan Tuan Tua Sucipto dan membuat Tuan Tua Sucipto benar-benar mempercayainya. Selama dia bisa membuat masa depannya cerah, nama keluarganya tidak terlalu penting. Meskipun Edi Wibowo memandang rendah Anton daripada 10.000 orang, dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan di depan Anton. Dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, kepala pelayan, aku akan menunggu di sini dengan jujur." Anton mengangguk puas, dan berkata, "Tunggu." Setelah berbicara, dia berbalik dan meninggalkan ruang tunggu. Saat ini Edi Wibowo duduk di sofa dengan sedikit kesal dan bergumam pada dirinya sendiri, "Sialan, dia hanya seekor anjing. Dia berani sombong padaku seperti ini. Dia berbicara begitu banyak, dia bahkan tidak menuangkan segelas air. Benar-benar raja bangke." Setelah setengah jam berlalu, sebuah konvoi beberapa Rolls-Royce melaju ke gerbang villa tepi danau dengan kekuatan besar. Chen Sucipto, Zain, dan Anton semuanya menunggu di pintu. Begitu konvoi berhenti, Zain secara pribadi melangkah maju dan membuka pintu belakang Leslie kedua. Di dalam pintu mobil, ada seorang lelaki tua dengan rambut perak mengenakan setelan tang bersulam hitam. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.